Baik, Bapak-Bapak, Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama, Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir, kami ucapkan terima kasih. Di sini saya akan coba mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut saya setelah saya kurang lebih 10 minggu untuk sekedar informasi mengikuti kegiatan PKG PJOK, destinasi PKG PJOK angkatan 1 kelas 001 Kabupaten Utara. Nah, di sini saya akan memberikan rencana tindak lanjut dari hasil kegiatan yang telah saya laksanakan. Saya ingin mencoba berbagai baik tentang rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model. Jenis kompetisinya adalah kompetisi senam dengan kearifan lokal. Selanjutnya Bapak Ibu, sebelumnya kita akan membahas latar belakangnya. Sport education model itu sendiri adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Jadi kemarin selama saya belajar PKG PJOK itu ada 3 metode pembelajaran yang saya pahami. Yang pertama adalah metode pembelajaran gerak, yang kedua metode pembelajaran kebugaran jasmani, dan yang ketiga ini akan saya terapkan di rencana tindak lanjut di sekolah kita, yaitu tentang SEM atau Sport Education Model. Model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, minat, keterampilan, dan pemahaman siswa terhadap olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk berbagi, mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, siswa dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer tim, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas peserta didik juga bisa menjadi analisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuannya atau minatnya. Jadi Bapak Ibu, SEM ini adalah aktivitas mereka untuk melakukan sebuah kegiatan atau sebuah lomba. Istilahnya mereka ini kita ajarkan untuk menjadi sebuah panitia dalam perlombaan, di mana dalam setiap perlombaan tersebut mereka yang akan mengambil perannya. Jadi terkadang kemarin pernah saya terapkan di kelasnya Bu Ika, Bapak saya, itu saya coba melakukan aktivitas SEM sekali. Dan ternyata alhamdulillah antusias anak sangat meningkat, sangat tinggi sekali, sehingga waktu 3 GP belajar itu terasa kurang. Anak saya minta untuk menjadi ketuanya, menentukan bagian-bagian pemainnya. Jadi anak itu bertanding hanya 10 orang, sisanya itu menjadi ketua pelaksana, menjadi pencatat skor, menjadi panitia pembuat bagan, dan itu alhamdulillah kemarin sudah coba laksanakan, dan alhamdulillah antusias anak semakin meningkat. Nah, itu akan saya coba terapkan untuk siswa kelas 1 kelas 5 yang akan kita laksanakan untuk RTL ini. SEM dapat mengumpulkan kepemimpinan siswa atau student agency dengan memberikan kesempatan maupun ruang dan melibatkan siswa dalam memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership. Memberdayakan siswa saat program sekolah dirancang, dilaksanakan sampai melibatkan siswa melakukan evaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan siswa. Nah, tujuan utamanya di sini adalah menumbuhkan kepemimpinan siswa dan rasa tanggung jawab atas perannya masing-masing. Karena mereka yang pilih perannya sendiri, insya Allah mereka akan bertanggung jawab secara penuh. Nah, rencana kegiatan RTL SEM yang akan saya lakukan adalah kompetisi senam. Jadi ini rencananya kompetisi senam ya Bu ya, yang disesuaikan dengan kearifan lokal di SD Muhammadiyah Soekarno-Hatta Kota Bumi, sesuai dengan diskusi kelompok. Nah, jadi saya mengadakan ide untuk kompetisi ini. Saya kemarin diskusi dulu dengan Pak Umar dan Ibu Kombel, dan hasil identifikasi aset yang ada di sekolah dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi tersebut. Nah, setelah saya diskusi dengan Pak
kepala sekolah dan ibu Kombel. Kemarin saya analisis dulu apa aja aset-aset yang bisa kita gunakan dalam kompetisi ini. Nah, dan sepertinya untuk melakukan kompetisi ini, insya Allah sekolah kita sangat baik dan sangat cukup. Nah, dengan mengadakan kompetisi antar kelas tersebut, siswa dapat mengalami kompetisi secara kontekstual, dapat menghadapi tantangan, belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kompetisi ini juga dipilih karena adanya voice choice, banyaknya anak murid, termasuk survei dari perwakilan setiap kelas dan kesepakatan para guru. Jadi ini disurvei dulu ibu, siapa yang mau dari banyaknya suara, mereka pilih untuk kompetisi senam dan kesepakatan oleh para guru. Nah, tujuan proyeknya adalah yang pertama, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kedua, terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui peran yang diminatinya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru dengan pendidikan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik. Jumlah total gurunya 20 orang, siswa yang berjumlah kurang lebih 246 orang setiap kelas 1 sampai 5 yang akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, sponsor, reporter dan sebagainya. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan dalam kegiatan kompetisi. Sekolah juga memiliki peralatan yang sangat baik, jaringan internet yang kuat, serta multimedia yang kuat untuk melakukan web streaming pertandingan yang dapat dipublikasikan melalui sosial media. Jadi kita nanti juga bisa lakukan live streaming dari Instagram atau Facebook. Sarana prasarana termasuk perlengkapan yang sangat memadai untuk diberdayakan dalam kegiatan kompetisi, mulai dari sound system, LCD, proyektor, serta lapangan yang cukup luas. Nah, ini adalah sasaran kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi insya Allah kita melakukan kompetisi ini tidak akan ada kendala yang besar gitu. Jadi semuanya insya Allah akan tertata dengan baik. Adapun capaian atau langkah-langkah dan hasil diharapkan untuk tiap tujuan adalah yang pertama, tujuannya pemahaman tentang aturan pertandingan. Jadi kita berharap siswa ini lebih paham secara nyata tentang peraturan tentang pertandingan, karena mereka sendiri yang menentukan peraturannya dan mereka sendiri yang melaksanakannya. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan individu. Yang ketiga, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Yang keempat, kerjasama tim. Dan lima, menimbulkan sikap percaya diri dan kreatif. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, pemilihan peran dalam program kegiatan. Sebetulnya ini yang agak kemarin makan waktu banyak itu untuk saya mencoba menerapkan itu adalah program kegiatan ini mengajarkan anak-anak buat baganya ini ternyata lumayan cukup makan waktu. Jadi kemarin setiap kelas itu sudah saya ajarkan untuk belajar berbuat bagan. Yang kedua, technical meeting. Yang ketiga adalah latihan perlombaan antar tim. Yang keempat, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Dan kelima, kolaborasi antar tim serta perannya. Nah, di sini perannya siswa dapat menjadi panitia, siswa dapat menjadi juri, siswa dapat menjadi peserta, pelatih, jurnalis, supporter, reporter. Jadi peran semua dalam kompetisi besok itu akan diperankan oleh siswa yang menghibur. Kita sebagai dewan gurunya menjadi fasilitator atau mendampingi. Lini masanya adalah di waktu akhir bulan November 2024 setelah kita PAS rencananya. Nah, ini ada struktur program yang akan jawab dalam tugas belajar. Struktur programnya adalah kokurikuler atau ekstrakurikuler. Siswa yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 5 bermotif. Fasilitator adalah komunitas praktis sekolah yang terdiri dari guru, mapel, guru kelas, dan yang di mitra dengan protokol nantinya dapat membantu dengan publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator kelas masing-masing. Jadi perlu bantuan untuk wali kelas masing-masing untuk mengkoordinator kelasnya. Peserta dan panitia terlibat berasal dari siswa.
mitra dan sponsor terdapat dari wali murid maupun yayasan. Nah, di sini ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari siswa tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Dan yang keempat, merefleksikan guru terhadap rencana. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang nomor 6, evaluasi penerapan sikap positif dan terintegritas dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana siswa menghormati aturan, menghargai lawan, dan etika olahraga yang baik. Dan yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengatur waktu, efektivitas keaktifan siswa yang terlibat sesuai dengan perannya. Nah, tentu dalam setiap kegiatan itu kita menentukan tantangan ya, maupun adanya tantangan itu jika oleh timbul karena kelakuan peserta didik ataupun karena cuaca yang tidak bisa terduga. Adapun tantangan yang sudah diprediksi adalah yang pertama, pengeluaran waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam atau cuaca. Lapangan kita kan outdoor, nah lapangan outdoor ini akan sangat terpengaruh oleh cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Dan yang keempat, keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan dari orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Nah, dari tantangan tadi, saya juga sudah menuliskan solusinya. Untuk efisiensi waktu, mungkin penjadwalan yang efisien dapat menjadi jawaban atau solusinya. Faktor alam cuaca, lapangan akan sangat terpengaruh oleh cuaca. Nah, mungkin jika tujuan utama kita kan mengadakannya di lapangan outdoor, supaya meriah dan menarik perhatian masyarakat. Nanti kalau misalnya terjadi hujan atau cuaca yang tidak diinginkan, kita bisa pindah ke tempat lapangan indoor seperti di aula. Motivasi peserta, nah ini agak sangat harus kita tekankan kepada siswa. Terkadang saya perhatikan di sekolah kita ini, siswa yang kemampuannya maupun olahraganya itu rendah, pasti tidak mau diajak ke temannya. Misalnya, Pak, saya dibagi satu kelas sama satu kelompok sama ini, saya nggak mau Pak, saya nggak mau Pak. Karena saya ikut olahraga karena sebagian itu. Nah, ini perlu kita motivasi lagi yang buat bahwa semua peserta didik itu sama. Hanya bagaimana cara kita menyikapinya supaya mereka dapat membuat lebih kompak dalam satu tim, tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan dari awal, insya Allah tim itu nggak bakal all out gitu lah. Jadi bagaimana caranya kita menekankan agar mereka merasa semua itu sama dan setara dan bisa melakukan kegiatan dengan maksimal. Yang keempat adalah komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang kelima, kita berikan umpan balik secara individual. Dan yang keenam, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu proyek yang bisa saya sampaikan tentang kegiatan yang akan saya laksanakan sebagai rencana tindak lanjut saya sebagai pendidik PKK Perjuangan. Jadi rencananya ini adalah kompetisi senam yang akan diadakan nanti setelah kita PAS di bulan Desember sampai dengan selesai. Rencana kegiatannya sekitar 2 minggu. Mohon kerjasama dan bantuannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin masukkan saran atau tambahan. Semua siswa berarti kan. Nah, ini sebenarnya kan untuk senam itu perwakilan per kelas itu mengirimkan satu perwakilan tim putra atau satu perwakilan tim putri, atau boleh juga satu tim putra dan putri, maksimal juga pesertanya 6. Jadi kalau misalnya kita di kelas itu ada 20 orang, misalnya 2 tim kita kirimkan, berarti 12 orang yang dibutuhkan tim putra dan putri. Nah, sisanya ini kita bagi tugas, ada yang menjadi reporternya, ada yang menjadi pelatihnya, ada yang menjadi tanggung jawabnya, ada yang menjadi catat skornya. Dan nanti setelah pilihannya, semua yang tim yang selain peserta itu akan dikumpulkan lagi dan menjadi panitia besar gitu di dalam acara tersebut. Itu tujuan dari acara dan tujuannya. Berarti kan melibatkan semua siswa. Ya, melibatkan semua siswa. Jadi
Itu bagaimana? Maaf nih Pak, hanya sekedar masukan saja ya, mungkin nanti bisa terkait dengan kompetensi senam karir Bapak bisa diadakan kompetisi kali Pak ya, sehingga nanti ke depannya ketika akan diadakan karya nanti bisa dilakukan ketika karya dan gitu. Makasih Pak. Terima kasih Bu masukannya. Mungkin ini tadi maksud terkait kegiatan untuk gelar karya. Nah sebenarnya ini dikemarin belum saya sampaikan kepada sekolah-sekolah karena ini sesuai ya dengan kearifan lokal dan tema yang kita ambil pada P5 juga kearifan lokal. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke kepala sekolah sama ketua P5 ya, koordinator P5 ya. Nanti coba saya sampaikan juga untuk rencana yang Bapak Ibu berikan masukan kepada saya tentang yang menang nanti akan tampil pada saat berkarya. Terima kasih Bapak Ibu masukannya. Mungkin ada lagi yang ingin tambahkan? Ya, ini sih Pak. Artinya kan itu melibatkan kelas 1 sampai kelas 5. Walaupun yang dilibatkan itu kepanitiaan dalam lomba ada adanya, tapi kita juga perlu membentuk tim guru, maksud saya untuk koordinasi ataupun untuk nantinya bertanggung jawab terhadap siswa-siswa kita. Jadi jangan sampai nanti karena ini misalkan tugasnya Bapak, ini kan adalah proyek Bapak, ya ini diungkap. Tapi walaupun kerjasama dengan wali kelas, ya wali kelas insya Allah kan akan membantu apalagi anaknya masuk semua begitu kan. Tapi menurut kami kalau untuk dipertegas kembali tugas-tugas seperti misalkan bantuan untuk makelnya bagaimana, karena kan itu kan kegiatan yang menurut saya lumayan besar. Kemudian kita juga menjaga anak kita gitu. Walaupun insya Allah ya kalau wali kelas akan bertanggung jawab dengan muridnya masing-masing, tapi maksud saya kita juga perlu koordinasi dengan guru-guru lain. Oke baik, mari kita beri tepuk tangan kepada Wika. Terima kasih Wika. Masukannya sangat luar biasa sekali. Saya menjadi lebih semangat lagi. Ini tentu Bapak Ibu. Terus terang saya sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu di sini. Walaupun set yang kita gunakan semua bertujuan kepada peserta didik, tujuan utamanya untuk meningkatkan karakter dan kepemimpinan peserta didik. Tentu kita peran kita sebagai guru sangat dibutuhkan oleh mereka karena mereka masih sangat ketergantungan pada kita guru. Benar kita nanti akan ada di posisi masing-masing, cuma kita hanya melihat sebagai fasilitator atau kita hanya membatasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Atau contoh seperti apapun kompetisi yang kita lakukan, pasti ada anak kita yang merasa dirinya dicurangi dan yang kita takutkan akan ada terjadi perkelahian gitu Bu ya. Nah tugas kita mungkin memberikan motivasi dan mengawasi jika itu sampai terjadi, bagaimana kita mencegah itu terjadi, dan misalnya ada kesempatan mungkin kita tegas lagi pada peserta didik bahwa ini adalah event kalian, acara kalian menjadi panitia, guru hanya sebagai fasilitator, tapi tetap nanti tujuan dibalik utamanya adalah kita sebagai guru, sebagai fasilitator. Dan jelas saya juga butuh bantuan Bapak Ibu guru kelas karena ini kan semua pesertanya adalah peserta didik masing-masing, tentu membutuhkan waktu efisiensi yang sangat banyak untuk latihan. Saya mohon bantuannya pada Bapak Ibu untuk menyukseskan acara ini. Mungkin ada yang tambahkan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru yang sudah sempat hadir dalam acara tindak lanjut yang akan saya lakukan. Atas tindak lanjut yang saya lakukan, untuk pelaksanaannya saya mohon bantuan dan kerjasamanya biar yang berarti. Semoga acara yang saya dan Bapak Kepala Sekolah rencanakan bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa apapun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.